Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini siapa yang udah berangkat? Kenapa Ulil? Kita doakan ya, semoga Ulil cepat sembuh ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ada apa aja? Ada 3. Ada bruto, ada neto, ada lagi. Bruto adalah berat isi dan bungkus. Ya. Tara adalah berat bungkus. Iya, betul. Sedangkan neto adalah berat isi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dina. Ahnaf gimana? Belum paham. Oh ya, ya, enggak apa-apa Ahnaf. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Coba, Dina. Sudah belum. Boleh. Saya ulangi ya. Bruto berat isi dan bungkus kayak gini. Kalau neto berat isinya aja. Kalau tara berat bungkusnya saja. Sampai sini paham? Paham. Tadi yang sudah dilakukan oleh Dina, Ahnaf sama Galang itu hal yang bagus, ya. Itu bentuk kerjasama dan saling membantu. Terus hal apa lagi yang harus kita lakukan untuk membuat lingkungan belajar ini menjadi lingkungan belajar yang produktif? Menurut kalian, keyakinan kelas apa yang perlu kita buat? Ya, Dina. Menurut saya, kita bisa membuat peraturan kelas agar pembelajaran bisa lebih teratur dan tertib. Belum. Ya, Ahnaf. Saya membuat poster untuk meningkatkan keyakinan kelas. Membuat poster. Terus ada lagi? Galang. Menurut saya membuat kegiatan bersama untuk memperkuat kesatuan. Oh, boleh. Ada lagi? Ya. Menurut saya, kita harus membuat peraturan yang jelas dan kita harus diskusi. Oh, membuat peraturan yang jelas dan kita harus diskusi. Iya, gimana? Menurut saya, menjadi kelas yang kompak. Menjadi kelas yang kompak. Ya, ide-ide kalian tuh bagus sekali. Terus apa? Oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana nanti kalian akan menuliskan peraturan kelas seperti apa yang kalian inginkan di dalam sini, ya. Nanti Bu Rina bagikan. Silakan kalian bisa berdiskusi satu bangku berdua. Nanti ini kita Bu Rina bagikan. Silakan dibagi ke belakang. Oke, tadi keyakinan kelas kalian sudah buat semua. Silakan. Sekarang ada nggak yang bisa bantu Bu Rina untuk memilah-milah? Di sini kan banyak sekali nih. Ternyata di dalamnya kan ada yang bermacam-macam, ada yang sama. Bu Rina minta tolong dipisahkan, kita kumpulkan, yang sama kita kumpulkan, ya. Nanti kita ambil kesimpulan dari semuanya, kita buat satu keyakinan kelas. Siapa yang bisa bantu Bu Rina? Oh iya, ayo. Saya boleh bantu nggak, Bu? Oh iya, boleh. Silakan maju. Bu, saya boleh nggak? Oh boleh, Dina, silakan. Yuk, silakan. Yang sama-sama dijadikan satu. Kira-kira yang mana yang bisa mewakili keyakinan kelas 7A?
Ada lagi? Oke. Masih ada? Masih ada nggak? Sudah, Bu. Oh sudah. Sekarang minta tolong Dinar untuk bacakan keyakinan kelas 7A. Ayo Dinar, silakan dibacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bareng-bareng. 1. Saling menghormati dan menghargai. Sepakat anak-anak? Sepakat. Ya, lanjut. 2. Berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Gimana? Sepakat? Sepakat. Ya, lanjut yang nomor 3. 3. Belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Gimana? Sepakat? Sepakat. Yang nomor 4. 4. Saling membantu dan mendukung. Sepakat ya? Sepakat. Ya. 5. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat? Sepakat. Berarti kita sudah meyakini untuk kelas 7A kita sepakat keyakinan kelas kita ada 5 tadi yang sudah dibacakan oleh Dinar. Sekarang Bu Rina minta kalian maju satu persatu, silakan kalian tanda tangan di sini. Nah, ya, satu-satu, oke? Mulai dari Dinar. Iya. Ayo lanjut. Anak-anak, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Ada 5 keyakinan. Bu Rina harap kalian bisa menjaga komitmen dan menjalankan keyakinan ini. Setuju? Bu, kami mengerti. Kami siap untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Saya juga Bu, saya ingin belajar lebih baik lagi. Saya juga Bu, saya akan lebih disiplin. Saya besok ingin Ya. jadi anak yang rajin. Oh iya, bagus. Bu, saya boleh nggak berpendapat? Boleh, Bu, saya boleh nggak berpendapat? boleh, silakan. Saya mau jadi anak yang disiplin. Bagus. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini kita tempel di pojok kelas di belakang biar kalian semua bisa melihat. Dan semoga Bu Rina harapkan kalian bisa menjaga komitmen ini dan menjalankan keyakinan kelas kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Budiana SAG MSI, Kepala SMP Negeri 1 Kangkung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi SMP Negeri 1 Kangkung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan penyampaian diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat prolog, yang kelima penyampaian diseminasi, yang keenam epilog, dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya kepada Ibu Dia Purwitasari untuk bisa maju ke depan memimpin kegiatan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangun ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara yang ketiga yaitu doa, kami minta bantuannya untuk memimpin doa kepada Bapak M. Ulil Absar SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan afin ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanim. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak M. Ulil Absar yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Untuk acara yang keempat yaitu prolog yang akan disampaikan oleh Bapak Budiana SAG MSI, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, siang ini kita melaksanakan satu agenda menurut saya penting dan besar bagi mereka berdua dan bagi sekolah kita SMP Negeri 1 Kangkung terkait dengan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kangkung. Bapak Ibu semua, acara ini terkesan mengada-ada dan dikondisikan betul seperti itu. Kenapa berbeda dengan yang lain kan itu? Ketika yang lain kok sepertinya tidak diperhatikan, sama saya perhatikan, cuma timingnya aja yang berbeda sehingga ada perlakuan yang berbeda. Itu sekilas informasi. Bapak Ibu semua, alhamdulillah siang ini kita masih bisa bersua setelah bisa menemani anak mengawasi asesmen akhir tahun. Siang ini dimulai pukul 13.30 yang sangat ketat kita. Mungkin Bapak Ibu semua dulu waktu sekolah juga mengalami hal yang serupa. Saya pernah melakukan observasi kepada beberapa guru. Ternyata ketika kita mengerjakan PR dan PR itu salah, ada hukuman fisik yang diberikan. Saya sendiri dulu waktu di SD, ketika saya punya PR 10, 5 tidak terselesaikan atau salah Bapak Ibu, kita sudah antre di samping guru membawa kemoceng yang gagangnya itu terbuat dari rotan, kita ngantre 5 pukulan salah itu ya pukulannya itu ketika salah. Kemudian Bapak Ibu, ketika saya dan teman-teman satu kelas tidak melakukan piket kebersihan Bapak Ibu, kita tertunduk di situ. Kemudian guru itu menggebuk
kelas semua dengan gagal satu itu. Itu contoh yang saya alami. Kemudian dari observasi dari beberapa ibu yang lain, guru, itu juga ada hukuman seperti itu. Jadi berkondisi yang di lapangan telat masuk lari lapangan, yang barisnya kurang rapi mungkin ada push up dan lain-lain, sehingga itu temurunkan Bapak Ibu, temurunkan. Ini tadi saya kembali ke sana, saya akan ngomongin orang lain dalam konteks ilmu pengetahuan. Seorang profesor peneliti itu membuat satu penelitian di ruangan kelas. Itu ada anak-anak SD. Anak-anak SD itu diberi kebebasan, di situ ada waktu 15 menit. Di depannya ditaruh permen marshmallow. Ada permen marshmallow, saya nggak tahu seperti apa. Ya, betul itu marshmallow namanya. Nah, anak kecil tertarik kan? Bu Ari tertarik? Ngajar yang tertarik Mas. Iya. Oh berarti masih kecil. Kalau Bu Ari tertarik berarti Bu Ari masih kecil. Oh, tertarik. Di ruangan itu, jadi satu kelas ditaruh marshmallow di situ. Kemudian tidak ada peraturan, ditinggal. Jadi ada kebebasan di situ. Menit pertama banyak anak yang tidak lolos, mereka tertarik untuk mencoba. Aturannya apa? Aturannya jangan dilakukan dulu. Jangan melakukan apapun sebelum ada instruksi. Jadi 1 menit pertama 50%. Anak-anak gagal ya. Jadi dia pegang, dia tertarik itu walaupun tidak makan. Kemudian menit kedua ada yang mulai makan. Ada anak yang tetap dia bertahan untuk mengikuti instruksi 15 menit. Namanya Walter Mischel kalau tidak salah, Stanford Universitas. Kemudian itu tahun 1960 melakukan penelitian. 30 tahun kemudian, berarti tahun berapa ya? 90 kan? 30 tahun kemudian kan? Ternyata ada korelasi yang namanya positif negatif ya. Kalau ada korelasi itu kan ada yang positif. Kalau positif semakin tinggi ini semakin tinggi juga Z gitu. Kalau korelasi negatif semakin tinggi ini semakin turun Z-nya ini. Ada korelasi positif antara keberhasilan atau kesuksesan anak yang tadi dilakukan penelitian itu. Ternyata anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang mampu bertahan untuk tidak melakukan pelanggaran di situ. Jadi ketika diberi kebebasan, tidak diawasi, kemudian tidak melakukan pelanggaran. Ini rata-rata menurut Walter Mischel tadi itu dia yang berhasil. Jadi ada korelasi. Jadi kalau kita mungkin ya mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berhasil di sini. Dulu kita beda dengan yang lain, Itu sebagai gambaran bahwa ketika orang diberi kebebasan, dia bisa menahan sesuai dengan aturan tanpa harus diawasi. Nah, itulah yang namanya disiplin positif tadi. Karena ada disiplin negatif. Disiplin negatif itu ya sesuatu yang berhukuman. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Budia dan Bu Rina ini nanti akan menyampaikan tentang penerapan disiplin positif yang ada di SMP Negeri 1 Lampung. Ini pernah dilakukan oleh Bu Pakdin, Bu Aleta, Bu Oka, kemudian Bu Cita, kemudian Pak Idam, gitu, Pak Johan, siapa lagi? Bu Is, gitu. Nah, apakah disiplin positif yang sudah didiseminasikan itu hanya sekedar konsep belaka, kasanah pengetahuan yang lenyap begitu saja, seperti angin ribut, diributkan di situ ramai, setelah itu habis tanpa bekas, atau seperti apa? Ini juga perlu dipertanyakan karena belum ada 1 tahun. Nah itu.
Kalau saya tanya dengan Pak Johan, apakah penerapan disiplin positif itu tetap konsisten? Pak Johan, jawabannya Berusaha selalu konsisten, Pak. berusaha, itu baik. Grow mindset. Kalau saya tanya ke Bu Aleta, ini orang yang sedang sibuk, ini paling sibuk. Bu Aleta, disiplin positifnya diterapkan atau tidak? Berusaha. Itu idem jawabannya Pak Johan dengan di parafrasa. Coba Pak Din di parafrasa. Pak Din menerapkan disiplin positif nggak? Menerapkan. Yang namanya perilaku seorang itu tidak simsalabim. Jadi kalau disiplin positif kemudian kok langsung jadi anak baik itu omon kosong nonsen gitu. Jadi perlu proses, namanya manusia perlu proses. Oke, kita kembali lagi. Oh, saya tanya lagi ke Bu Is menerapkan disiplin positif, Bu Is? Menerapkan. Ya, menerapkan. Pak Idam menerapkan. Pak Yusuf berusaha menerapkan. Level kalau ibadah tertinggi ya istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah, itu kata Ustadzah Oka. Itu karomah itu lebih baik daripada istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Diaminkan oleh Ibu Ratna. Jadi rohul itu di semua. Kalau kita menerapkan disiplin positif, sehingga kita punya implikasi Bapak Ibu. Implikasinya apa? Kita harus tahu tahap perkembangan. Kapan kita harus melakukan hukuman, kapan kita harus membuat keyakinan, apakah kita itu tepat tidak sebagai penghukum, tepat tidak sebagai penasihat, pengontrol, pemantau, pemanage, itu kan harus seperti itu. Jadi tahu perkembangannya. Oke, prolog saya terlalu lama ini. Nanti gimana ini prosesnya tentang disiplin positif di sekolah kita? Ada tahapannya nggak? Tahap pertama harus bagaimana, kedua bagaimana, ketiga dan keempat bagaimana? Monggo nanti dua narasumber hebat ini akan menyampaikan tentang penerapan disiplin positif. Kalau penerapan itu berarti level guru yang berapa Bapak Ibu? Menerapkan, kalau memahami belum jadi guru, dia guru PPG, dia baru paham dok, level 1. Kalau menerapkan, baru menerapkan saja, itu level 2. Kalau sudah bisa mengevaluasi, merefleksi, merancang tindak lanjut seperti apa, guru level 3. Kalau guru level 4 itu bisa berkolaborasi dengan yang lain, tukar pikiran, tukar aksesoris, tukar makanan. Kemudian kalau guru level yang ke-5 itu sudah mentoring, fasilitating, itu berbagi praktek baik. Oke, Bapak Ibu semua, itu prolog saya. Mudah-mudahan nanti penyampaian teman-teman akan lebih rinci, lebih jelas. Seperti tadi pagi dikatakan Bu Oka, diseminasi itu adalah penyampaian sesuatu yang lebih rinci, lebih tidak abstrak, lebih operasional, sehingga Bapak Ibu semua, saya dan teman-teman yang mendengarkan itu jadi paham. Ngeten nggih Pak Mul nggih. Kalau Pak Mul bilang iya, iya semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya belum salam-salamnya nanti terakhir aja. Terima kasih kepada Bapak Budiana yang sudah menyampaikan prolog pada kesempatan kali ini. Nanti akan disambung dengan epilog ya Bapak ya. Apa itu epilog? Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh dua narasumber di sini. Ada saya sama rekan saya Bu Diah Purwitasari. Ada pantun buat Bapak Ibu semua, nanti jawab ya dengan cakep ya. Belum Bapak, sabar. Gubernur datang mencari aspirasi, Cakep. masyarakat kecil mencari solusi. Izinkan kami presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Terima kasih.
selanjutnya yaitu pemaparan penerapan budaya positif. Untuk hari ini saya akan mencoba memaparkan di awal, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dia Purwitasari tentang penerapan budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolahan merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini definisi dari budaya positif. Kemudian dalam kesempatan kali ini ada beberapa topik yang ingin kami sampaikan. Di sini ada 6, meliputi disiplin positif, kemudian teori motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Next ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Boleh minta bantuan sukarelawan dari Bapak Ibu semua untuk maju 2 orang? Bebas, monggo. Itu aja. Yang berkenan aja. Ah ya. Oh iya, yang sudah punya satu frekuensi ya. Tidak apa. Ayo Mbak Una. Sama Pak Yenal. Enggak, ini aja Pak, pakai ini aja. Yang kecil aja yang biar bisa dibikin. Ini anaknya yang merayu siapa ya Pak? Pak Yenal atau Mbak Muna ya yang merayu? Oh Pak Yenal. Biasa Pak Yenal dirayu Bapak. Ya ini luar biasa Bapak, karena ini luar biasa berarti nanti Pak Yenal yang merayu. Ya? Nah, untuk Mbak Muna, ini ada sebuah kertas. Mbak Muna, anggap aja kertas di sini adalah benda yang paling berharga menurut Mbak Muna. Nah, ini silakan digenggam seerat-eratnya, jangan sampai lepas gitu. Nah, di sini tugas Pak Yenal merayu boleh dengan cara apapun, tapi yang ini ya Pak ya, jangan yang vulgar ya. Nah, silakan Pak Yenal merayu Mbak Muna. Gimana kiranya Mbak Muna itu bisa mengasihkan kertas itu kepada Pak Yenal? Kita kasih waktu berapa menit ya? 1 jam? Enggak ya? Berapa menit? 1 menit ya? 1 menit. Kita coba lihat kehebatan Pak Yenal merayu Mbak Muna. Monggo Pak Yenal, kasih tepuk tangan untuk Pak Yenal. Bisa pakai itu? Oh boleh. Ya, terima kasih. Mbak Muna, ada sesuatu yang sangat menarik yang ada di tangannya Mbak Muna. Itu saya percaya itu pasti sesuatu yang sangat berharga sampai dipegang erat-erat. Betul? Iya betul. Terima kasih. Nah, barangkali saya juga ini ada sesuatu yang ingin lebih membuat yang digenggam Mbak Muna itu lebih berharga. Saya percaya pasti Mbak Muna ingin seperti itu. Agar apa yang dipegang Mbak Muna itu menjadi jauh lebih berharga. Bisa? Kalau bisa, coba yang digenggam seperti itu. Saya ingin lihat, nanti akan saya tambahkan agar yang dipegang Mbak Muna itu jauh lebih berharga. Coba Mbak Muna bisa lihat? Kenapa? Apakah sudah cukup dengan sesuatu sudah dipegang itu? Apakah tidak ingin agar apa yang dipegang Mbak Muna itu jauh lebih berharga? Iya, tandanya berarti setuju. Biasa. Dengan seniman saya tahu itu setuju. Cuma karena banyak yang cakap seperti ini, ada semacam istilahnya kan malu. Karena sesuatu yang sudah menurut Mbak Muna sangat berharga akan ditambah menjadi lebih berharga. Takut nanti istilah diketahui oleh teman-teman yang lain. Begitu ya maksudnya ya. Iya, terima kasih Mbak Muna. Nah, berarti Pak Jenderal sudah setuju bahwa apa yang dipegang Mbak Muna itu nanti akan saya tambahi agar menjadi lebih berharga. Coba, biar lebih berharga. Ya, oke, berikan. Yes. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa tadi yang sudah kita lihat Pak Yenal sama Mbak Muna itu, ternyata apapun yang ada di tangan kita, setiap apapun langkah kita,
yang megang kontrol itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Tadi bisa aja Mbak Muna untuk megang erat-erat nggak mau ngasih gitu. Ternyata dengan rayuan dari Pak Yana dikasih juga sama Mbak Muna gitu ya. Jadi mau dikasih atau tidak itu kita yang mengontrol ya. Setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Nah, next. Nih, ada beberapa miskonsepsi dari teori kontrol yang beredar di sekitar kita ya. Yang pertama ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Yang kita pahami biasanya seperti itu, kita mengontrol murid gitu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Nah, ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ada satu lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya beredar di lingkungan masyarakat itu, kita punya konsep seperti itu, konsep dalam pikiran kita. Ternyata ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, ada stimulus respon, ada teori kontrol yang mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada stimulus respon yang berikutnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi misalkan kalau ada anak yang melakukan kesalahan, agak melanggar peraturan, kita melihatnya itu adalah suatu kesalahan. Tapi di anak itu dia melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan. Stimulus respon selanjutnya, ada orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang dilakukan oleh Mbak Muna, ada yang dia merelakan untuk dilepas. Nah itu kontrolnya dari Mbak Muna. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Yang ada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Satu lagi, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol yang ada model berpikir menang dan menang. Next. Apakah makna disiplin? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini imbalannya banyak ya. Imbalan, ancaman, dan hukuman. Apa sih nilai-nilai kebajikan universalnya? Adapun nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sudah kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, Bapak Ibu ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi.
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga jangka buat memerintah diri sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak sekolah, bahwa merdeka itu munculnya itu dari dalam diri kita sendiri, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung dari pengaruh luar. Teori motivasi perilaku manusia. Sini ada motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia akan melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas dengan tujuan agar dia terhindar dari hukuman. Itu biasanya terjadi di anak-anak kita ya. Nah, itu motivasinya dari eksternal. Terus kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya orang tua nih sok ini. Nanti kalau kamu juara 1 kita akan memberikan sepeda listrik. Nah, itu motivasi eksternal. Kemudian ada lagi motivasi internal. Tujuan disiplin positif di sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu atas dasar menghargai dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nih, di sini siapa yang biasa memberikan penghargaan kepada anak didiknya? Ternyata memberikan penghargaan kepada anak didik itu merupakan hukuman. Kenapa merupakan hukuman? Penghargaan menurunkan kualitas. Dengan kita memberi penghargaan, ternyata bisa menurunkan kualitas dari anak didik sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ternyata penghargaan yang kita anggap itu sebuah hadiah yang bisa memicu anak, ternyata itu adalah sebuah hukuman. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu dikutip dari Alvin Korn. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pemberian penghargaan ternyata punya pengaruh dari jangka pendek sampai jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Banyak sekali. Nah, ini ada beberapa macam tindakan guru. Mungkin bisa direspon ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu yang atasnya ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Salah ini. Murid disuruh melepas sepatu seharian, maksudnya gitu ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa ya? Hukuman. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat, kita cek. Nah, menjadi hukuman, betul ya tadi hukuman ya. Lari menghindari lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah, hukuman. Tadi betul, push up, hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk menanggalkan sepatu, melepas sepatu, hukuman. Lari menghindari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Next, lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak setelah melakukan kesalahan direstitusi, anak itu bisa kembali ke kelompoknya dalam keadaan kuat, pede, tidak malah minder. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ayo, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini kita ambil dari Restitution Diane Gosen. Bacanya gitu ya Pak ya? Ada hukuman, ada konsekuensi. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, tapi konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, memang harus terjadi. Sebuah hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, fisik maupun hati. Tapi konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, tapi dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu merupakan paksaan, kalau konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, tapi konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman, anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu menurut Gus. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tujuan dari restitusi. Ciri-cirinya untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokusnya pada solusi. Nah, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti tadi yang disampaikan di awal, bahwa dengan restitusi anak itu nanti kembali ke kelompoknya dengan kuat. Dia tidak merasa minder dan lain sebagainya. Nah, sini ada tadi rangkuman dari ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Lanjut Bu Rina.
Mengapa tidak perlu saja, mengapa harus ada keyakinan kelas? Tadi yang sudah dicontohkan juga, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif meliputi adanya lingkungan yang positif, adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau kelas karena berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas, sehingga lebih mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid peduli dengan teman-teman. Sedangkan kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tertib. Ini ada sedikit ya, nanti kita Bapak Ibu minta apa? Jawaban. Ini ada peraturan dan keyakinan. Ya. Saya kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat untuk meyakinkan kelas itu bagaimana nih? Ada nggak? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seharusnya kalau keyakinan kelas bagaimana nih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada Pak Yena, monggo dibantu Bu Dia untuk perubahan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dibantu ini Bu Dia ini. Ada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Membuat keyakinan kelasnya bahasanya bagaimana nih Pak? Dibantu Bu Dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk Tempatkan buku pada. Kembalikan buku pada tempatnya. Kembalikan buku pada tempatnya. Yeah. Yang dua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Ya, terima kasih Bu Aleta. Saling berarti. Nah, kita lihat ya. Dilarang melakukan kekerasan. Bu Oka, minta tolong dibantu Bu Dia. Saling menghargai atau menghormati. Saling menghargai atau menghormati. Terima kasih. Dilarang menggunakan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Ya, katakan tidak dengan narkoba. Berganti atau menunggu giliran. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini sudah ada ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan.
berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ya, ada 5. Yang pertama, bertahan untuk hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup ya, misalnya kayak makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan dasar penguasaan, adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia, kesenangan adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nih melakukan ada 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama, yang mudah adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Marilah kita simak video ini ya, tentang posisi penghukum. Tuh, mohon maaf Bapak. Contoh saja ya Pak, yang mohon maaf. Iya. Nalan! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Ya, dari paparan video yang Bapak Ibu lihat di depan, itu tindakan guru ya. Biasanya mungkin nyosewu Bapak Ibu, apalagi mungkin saya sendiri. Misalkan contohnya anak yang datang melanggar. Ini misalnya aja ya Pak Teguh ya, tidak apa-apa ya. Pak Teguh, kenapa kok tetap terlambat? Nah gitu Pak Teguh. Oh mohon maaf Bapak.
tindakan guru memarah-marahi, menghadik, menyakiti, menunjuk-nunjuk, menyindir gitu. Itu sangat berpengaruh sekali dampaknya bagi murid itu ya, secara psikologis ini. Kayak murid nanti tertekan, akhirnya karena tertekan dia bisa menjadi pendendam ya, tidak menyukai gurunya atau malas dengan pembelajarannya ya, nanti mapel yang diampu, akhirnya mengulangi kesalahan, dan motivasi yang tumbuh adalah motivasi ekstrinsik. Dia mengulangi lagi karena dia merasa selalu dimarahi karena datang terlambat. Next. Ini ada video yang kedua ya, boleh disimak Bapak Ibu guru. Posisi pembuat rasa bersalah. Lagi ya nak ya, ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa. Jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sakit ya, tadi tindakan melakukan rasa bersalah. Tindakan guru ini ya, cenderung ya, suara rendah lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Apa dampak yang akan terjadi oleh murid ya? Murid merasa rendah hati, kurangnya percaya diri, cemas dan khawatir salah, dan yang timbul adalah motivasi intrinsik. Oke, dilanjutkan ya. Yang kedua adalah posisi teman. Monggo simak videonya. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya ngomong ke saya Bu. Kamu nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi tarik kencang, gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada saja. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Next Bu. Ini adalah posisi langsung. Terima kasih, itu video yang terakhir ya. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Tindakan guru di sini adalah suaranya netral, tidak emosional, okay? Tidak terlalu ramah. Guru bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, ini dampak untuk muridnya bagaimana? Dampak untuk muridnya, dia merasa disiplin dalam diri dan motivasi yang adalah intrinsik, motivasi dalam diri ya, yang ada dalam diri. Next. Ada pertanyaan-pertanyaan, mohon minta bantuan Bapak Ibu ya.
Siapa yang mengatakan ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menurut Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol Bapak Ibu sebagai apa? Saya kecewa nak dengan apa yang telah kamu lakukan. Membuat merasa bersalah. Baik, nanti kita lihat bersama-sama. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu akan ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Baik. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, membuat merasa bersalah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu nak, membuat rasa bersalah. Benar ya Pak Tin, terima kasih Pak Tin. Saya kecewa dengan Pak Tin karena selalu membuat rasa bersalah pada saya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya dengan ikhlas. Penghukum ya, terima kasih Pak Tin. Ayolah lakukan demi ibu nak. Ayo lakukanlah demi ibu Johan. Sebagai teman ya Pak ya, nanti sebagai teman. Pak Johan tuh sering menemani saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pak Idam, pemantau. Pemantau atau manajer tuh? Pemantau Pak Idam. Terima kasih Pak Idam. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Teguh? Teguh, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita buat solusi sama-sama ya Pak. Bagaimana Pak Teguh bisa menyelesaikan sama-sama? Mohon maaf ya Pak ya. Itu saya disebut Pak Teguh, Pak Tri. Kamu selalu yang paling terakhir, Mas Mahribi. Apa hukum? Kamu yang paling terakhir memberikan tugas ke ibu. Berarti kan sampai menghukum. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ini ya. Nak, kamu kok sering datang terlambat. Misalnya Pak Teguh ya, ini Pak Teguh, kenapa kok kamu sering datang terlambat? Sebagai seorang pakai dia gitu ya menyampaikan. Kenapa Pak Teguh kok sering datang terlambat? Ya, setiap manusia itu pasti nak punya kesalahan, termasuk ibu dia. Melakukan suatu kesalahan. Besok lagi jangan terlambat lagi ya nak. Misalkan seperti itu ya Pak ya. Terus akhirnya validasi kebutuhan. Ditanya tuh, pasti kan ada. Kamu tentu punya alasan-alasan kenapa melakukan itu. Ya misal kayak tadi ya Pak ya. Kenapa Mas Teguh kok terlambat? Pasti punya alasan. Digali anak itu ya. Ditanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang
kamu butuhkan ya. Tadi ditanya divalidasi kebutuhan itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan nilai Berikutnya kami buka mungkin dialog sedikit antara Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih kurang jelas atau lain hal. Kami persilakan monggo dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan budaya positif yang ada yang sudah kami sampaikan tadi. Monggo. Monggo kan. Ini dari yang dipaparkan Bunda tadi, sepertinya posisi kontrol saya masih sering di posisi penghukum, kadang juga teman. Jadi yang paling ideal itu posisi sebagai apa? Trik untuk kita bisa tetap berada di posisi manajer itu berarti ada di kontrol diri kita. Ya, berarti kontrol diri yang istilahnya kita bisa mendekati anak secara natural, kalau nggak salah gitu ya. Ini menurut saya. Jadi kita secara natural aja mendekati anak yang istilahnya anak itu ada kesalahan atau istilah trouble ya. Kemudian kita menggali sedikit dari anak, mengorek-ngorek biar posisinya tetap sebagai manajer. Jadi anak itu bisa merasakan, oh ya ternyata aku tuh salah, berarti aku harus bagaimana, terus nanti solusinya seperti apa, dan nanti tindak lanjutnya berikutnya seperti apa gitu. Mungkin itu ada tambahan dari Bu Dia? Cukup? Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu guru? Untuk selanjutnya ada epilog yang akan disampaikan oleh Bapak Budiana. Kepadanya kami persilakan. Sejatinya orang merdeka itu adalah orang yang mampu melakukan sesuatu atas dasar kesadaran kritis, bukan kesadaran naif, bukan kesadaran permisif, bukan kesadaran keterpaksaan, tapi kesadaran kritis, yaitu kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dalam konteks pendidikan, sebagai seorang pendidik harus mampu membangkitkan kesadaran siswa itu, dan itu adalah tugas kita. Begitu, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, kualitas hidup manusia ditentukan oleh ilmu pengetahuan atau knowledge yang dimiliki, kemudian ilmu itu diterapkan sebagai penuntun perilakunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk kuasa hari ini, menarik sekali. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah.